Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho, yang kedua dari yang membatalkan wudu, itu an-naumuh tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, atas selainnya tingkahnya orang yang menetap. Artinya pahanya menetap ke bumi. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku ing dalem sebagian piro-piro catatan matan. Lan iku ing dalem sebagian piro-piro catatan matan ziyadatun utawi tambahan minal ardi sangking bumi, bimak adihi kalawan tempat duduknya seseorang, kalawan tempat lungguh wong. Alhamdulillah. Wal ardu utawi lafar ardu atau bumi, iku laisat iku ora ono opo al ardu bi qayyidin iku qayyid. Jadi yang membatalkan wudu yang kedua posisinya orang yang sedang tidur tidak sampai menetap ke lantai atau bumi, artinya sampai terangkat, pahanya terangkat. Wa haraja lang metu bitamakuni kalawan lafat tamakun, ma opo masalah laun namah lamun turu sapa wong. Ada seorang tidur qaidan hale wong kang lungguh, tidurnya duduk ghairah mutamakinin, yang tidak menetapkan ke bumi. Au nama utawa turu sapa wong qaiman hale wong kang lungguh. Qaiman hale wong kang ngadeg atau tidurnya berdiri. Ini biasanya anak pondok ketika sholat subuh. Kadang ketika sholat ada yang ngantuk dalam kondisi berdiri. Au ala qafahu, ini apa namanya? Apalah? Ini leher bagian belakang. Jadi tidurnya gini. Apa namanya? Apa? Ini. Yang bagian belakang loh. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Masa nggak tahu? Apa bahasa Jawanya? Cito. Ya, pokok posisi tidurnya gini ya. Ya, tulis sendiri ya. Pokok contohnya seperti tadi. Walau mutamakinan, walaupun itu orang yang menetapkan ke lantai. Contohnya biasanya ibu-ibu atau perempuannya ada bantal yang kecil ya, paham ya? Biasanya kalau di bis ketika kita tur kan ada bantal kecil. Jadi praktiknya seperti itu, bantal kecil yang cukup untuk leher kan, itu kan tidurnya miring apa begini kan tidurnya ya kan, masuk gini ya, enggak kan? Jadi keluar dengan tamakun, yaitu tidur duduk tapi tidak tamakun, artinya pahanya terangkat, berarti batal wudunya. Atau tidurnya dalam posisi berdiri.
atau tidurnya ala qafahu, atas leher bagian belakang, walaupun mutamakinan, artinya ketika sholat subuh gampangnya berdiri, dia tidak terangkat kakinya umpamanya tapi berdiri, maka wudunya batal walaupun tidak sampai terangkat. Karena yang tidak batal itu kalau dia dalam posisi duduk dan sampai pahanya tidak sampai terangkat. Berarti kalau tidak duduk seperti berdiri berarti batal. Atau duduk tapi sampai terangkat. Yes. Wasalisu utawi kang kaping telu yang membatalkan wudu yang ketiga iku zawalul akli, itu hilangnya akal. Zawalul akli itu hilangnya akal. Ail ghalabah, ai tegese al ghalabati kang ngalahno, mengalahkan alaihi atas akal. Hilangnya akal maksudnya tidak sadar baik bisukrin kalawan sebab mabuk, minum miras, minuman keras, akhirnya tidak sadar, atau enggak sadarnya au marodin atau sakit. Di sini dijelaskan kalau sudah minum miras, akhirnya nggak sadar, walaupun tanpa ada unsur kesengajaan, tetap batal wudunya. Contohnya si A duduk sama si B. Si A ini minumnya apa ini? Air putihnya. Ini air. Akhirnya temannya minum, dikira air. Dia minumnya tidak tahu bahwa itu adalah miras umpamanya. Terus diminum. Ternyata mabuk, nggak sadar, maka wudhunya tetap batal, walaupun tidak dosa. Kenapa kok nggak dosa? Karena dia tidak tahu, karena dia tertipu oleh temannya. Kalau sudah tahu bahwa itu miras diminum, pertama dosa, yang kedua wudhunya batal. Atau tidak sadarnya au jununin atau sebab gila, au jununin atau sebab gila, au igma'in atau pingsan atau semaput, au ghairi dalika atau yang lainnya. Contohnya minum misagrip ya, misagrip dicampur kopi, akhirnya dia nggak sadar, jadi dia perjalanan jauh tidak kuat, bisa masuk angin, muntah atau seterusnya, akhirnya punya inisiatif misagrip dicampur kopi, akhirnya dia nggak sadar, ya batal wudunya. Atau orang yang terkena sihir, sehingga dia pikirannya kosong umpamanya, batal wudunya. Banyak contohnya. Warabi'uh